Shalom, damai di hati, senang boleh jumpa lagi dengan saudara-saudara dimanapun berada. Mari saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Usaha Mordekai untuk Menolong Orang Yahudi. Begini bunyi firman Tuhan. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hata, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hata mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hata supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hata disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hata dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hata memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang tokoh asal Sulawesi Utara yang terkenal bernama Samratulangi. Dia pernah berkata,
sebuah semboyan sitou timou tumoutou. Artinya bahwa manusia hidup untuk menghidupkan manusia lainnya. Begitu dalam, syarat akan makna dan telah menjiwai akan masyarakat Sulawesi Utara. Semboyan ini luar biasa. Nah, saudara-saudara, yang terjadi saat ini, manusia bukan lagi saling menghidupkan, tetapi justru sitou timou tumong kotou, atau manusia hidup untuk mematikan manusia lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, realita yang terjadi di sekitar kita demi kepentingan diri dan kelompok tertentu, orang rela untuk mengorbankan orang lain, menjatuhkan orang lain demi kesenangan, demi kepentingan pribadi dan kelompok. Karena itu saudara-saudara, firman ini memberikan petunjuk hidup bagi kita tentang bagaimana kehidupan orang Yahudi di pembuangan ketika mereka ada di Persia pada masa pemerintahan Raja Ahasweros. Terjadi satu keadaan yang sungguh mengancam kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Haman yang adalah pembesar raja berupaya untuk melakukan genosida atau pemusnahan suku atau bangsa secara massal hanya demi kepentingan diri, karena dia begitu benci dengan yang namanya Mordekai. Mordekai tidak mau tunduk, tidak mau sujud kepada Haman, sehingga membawa dampak orang-orang Yahudi di Persia berusaha untuk dibinasakan. Saudara-saudara, upaya ini sungguh luar biasa. Haman berusaha menjumpai raja, meminta persetujuan raja dan mengeluarkan aturan, dan aturan itu disebarkan di seluruh wilayah Media dan Persia, sehingga apa yang telah dititahkan oleh raja itu harus dilakukan. Sebelum hari penentuan untuk pembinasaan orang-orang Yahudi pada tanggal 13 bulan Adar, maka Mordekai yang adalah juga orang Yahudi, dia tidak tega mendengar bahkan akan melihat peristiwa yang mengerikan dan menakutkan ini. Tetapi Mordekai dengan usaha dan kerja keras yang luar biasa, dalam keadaan berkabung, mengenakan kain kabung, dan firman Tuhan mengatakan bahwa dia kemudian berteriak-teriak, melolong-lolong, menangis terseduh-seduh. Ini menunjukkan bahwa dia sedang memberi tanda kepada Esther yang ada di dalam istana raja. Berita itu didengar dan kemudian usaha dari Mordekai untuk boleh berjumpa dengan Esther tercapai, sekalipun hanya melalui seorang yang bernama Hatah yang adalah pelayan Esther. Terjadilah komunikasi bahwa Esther harus menghadap raja. Esther harus memohon pertolongan kepada raja agar supaya aturan untuk membinasakan orang-orang Yahudi itu tidak terjadi. Esther yang ada dalam istana raja merasa bahwa hal ini tidak mungkin. 30 hari dia tidak dipanggil oleh raja. Dan aturan yang ada di istana raja bahwa siapapun yang tidak dipanggil tidak boleh menghadap raja. Esther tahu konsekuensi ini, tetapi dia tidak peduli. Dia sungguh percaya bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Mordekai
akan ada pertolongan dari pihak lain, akan ada kelepasan dari pihak lain, yaitu dari Allah yang disembah oleh Mordekai dan Esther, bahkan nenek moyang mereka. Maka kesadaran diri inilah yang menggerakkan Esther untuk rela berkorban. Ia mengatakan bahwa dukunglah dia dalam doa dan puasa 3 hari lamanya, supaya dia akan menghadap raja apapun konsekuensi termasuk kematian. Esther melakukannya. Esther rela berkorban untuk kelangsungan hidup orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, dari firman ini kita belajar bahwa milikilah hati yang mau rela berkorban untuk keberlangsungan hidup banyak orang. Dan hindarilah hati yang demi kesenangan diri, demi ego dan kepentingan diri sendiri, rela mengorbankan orang lain, rela menjatuhkan orang lain, sehingga namanya itu menjadi baik, menjadi terkenal, tetapi orang lain menderita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lebih jauh dari pemahaman firman ini kita melihat sampai pada Yesus Kristus yang telah rela berkorban. Bukan hanya korban fisik, tetapi korban nyawa. Dia korbankan dirinya di atas kayu salib, supaya saya dan saudara-saudara yang berdosa kita diselamatkan. Karena tidak ada pertolongan dari pihak lain yang dapat menolong kita lepas dari ikatan dan belenggu dosa. Karena kita semua manusia telah berdosa dan kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya dari pihak Tuhanlah yang dapat memberikan kita pertolongan dan kelepasan untuk menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Sehingga karya selamat itu yang telah Dia nyatakan di kayu salib menjadikan saya dan saudara-saudara anak-anaknya milik kepunyaannya, sehingga hidup kita bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Apapun keadaan kita, apapun persoalan yang kita alami, yakinlah bahwa ada pertolongan dari pihak Tuhan. Jangan hanya memilih zona nyaman untuk diam, untuk tidak berbuat apa-apa, tetapi melangkahlah, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dia akan menolong dan memampukan kita untuk menjadi wakil Allah, berkorban demi banyak orang, sehingga orang akan melihat Kristus dalam diri kita dan memuliakan Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman di saat ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari hidup, memaknai hidup, bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup untuk menghidupkan orang lain, bukan hidup untuk mematikan orang lain. Tuhan memberkati. Amin.